Saudara, kita masuk pada pelajaran yang terakhir, pelajaran keempat, yaitu membaca Al-Quran. Kalau pelajaran pertama, kedua, ketiga sudah kita lewati, sebetulnya kita sudah bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau ibarat kita itu belajar menaiki kendaraan motor, maka kita sudah bisa jalan, tetapi belum bisa ngerem, juga belum bisa ngegas. Nah, pada pelajaran keempat ini adalah kita pelajaran ngerem dan ngegas, kurang lebih begitu. Nah, target daripada pelajaran keempat ini adalah kita membaca huruf-huruf terpisah di awal surat, menghentikan bacaan Al-Quran, berhenti sejenak atau saktah, dan yang terakhir, tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Baik, bahkan mungkin untuk yang keempat ini, yang sudah lama belajar Al-Quran atau bisa baca Al-Quran pun, kadang ada yang belum tahu. Baik, maka bersyukur sekali kita sekarang dengan mengikuti metode rubaiyat ini diberikan kaidah-kaidah dasar tentang membaca Al-Quran, terutama setelah kita bisa membaca, yaitu dengan cara ngerem dan ngegas, kurang lebih begitu. Baik saudara, pada sub pelajaran pertama kita belajar tentang membaca huruf-huruf terpisah di awal surat. Terdapat 27 surat dalam Al-Quran yang didahului dengan huruf-huruf hijaiyah yang tidak membentuk sebuah kata meskipun ditulis dalam satu rangkaian. Nah, huruf-huruf tersebut dibacanya adalah berbeda. Kita membaca dengan menyebutkan huruf aslinya. Dan kemudian di atas huruf tersebut ada tanda-tanda berapa lama kita membacanya. Ini seperti ini tandanya. Ada juga yang seperti ini, gitu. Ada juga yang biasa tidak ada tandanya, seperti ini. Kalau seperti ini itu adalah tandanya sekitar 6 ketuk atau 6 vokal. Kalau yang seperti ini 2 vokal. Kalau yang tidak ada tandanya ini satu vokal. Sebetulnya sekedar tambahan informasi bahwa untuk bisa membedakan, kalau tanpa ada ini pun kita sudah bisa membedakan apakah ini 6 ketuk atau 6 vokal ataukah 2 vokal. Caranya adalah kalau yang 6 ketuk itu adalah huruf-huruf yang bunyinya itu diakhiri dengan kata konsonan atau huruf konsonan, kayak misalkan nun, huruf terakhirnya n, qaf, huruf terakhirnya f, shad, huruf terakhirnya d. Tapi kalau kita menemukan huruf-huruf yang akhirnya adalah huruf vokal, misalkan to, ya, vokalnya o atau a, ha, vokal akhirnya a, kemudian ha, vokal akhirnya atau huruf akhirnya a. Ini pasti 2 ketuk. Itu yang membedakan. Baik, kita akan coba baca sekarang kelompok huruf yang hurufnya 1. Dibacanya begini karena 6 ketuk. Contoh, nun. Kurang lebih begitu. Panjangnya dikira-kira saja sekitar 6 ketuk. Ini juga sama. Qaf. Yang ini shad. Begitu. Sekarang yang 2 huruf. Yasin. Begitu. Tasin. Toha. Begitu. Karena 2 ketuk. Toha. Ini juga sama. Hamim. Sekarang yang ini. Alif lam mim. Ingat, ini berlaku tasydid ini, sehingga ketika membaca lamnya ditahan terlebih dahulu karena ada tasydid. Jadi begini, alif lam mim. Begitu.
ini bagaimana? Alif lam ra. Begitu. Ra-nya jangan kepanjangan karena hanya 2 ketuk. Ya ini ta sin mim. Pelajaran yang terakhir pada bab ketiga itu dipakai. Jadi sin an menghadapi mim, ya, huruf relawan maya, itu an-nya jadi hilang. Tadinya sin mim jadi sim mim, kan begitu. Diulang lagi. Ta sim mim, gitu. Sekarang 4 huruf atau kelompok yang di awal surat yang hurufnya ada 4. Contoh, alif lam mim ra. Ini juga sama. Alif lam mim shad. Kalau yang ini bagaimana? Ya, 5 huruf. Kaf ha ya ain shad. Begitu. Ya, ini bagaimana? Hamim ain sin qaf. Baik. Kita lanjut pada pelajaran sub kedua, pada pelajaran yang keempat. Sub kedua pelajaran keempat ini kita belajar menghentikan bacaan Al-Quran. Ada banyak cara-cara kita menghentikan bacaan Al-Quran. Yang jelas, yang pertama syaratnya kita berhenti menghentikan bacaan Al-Quran itu adalah ketika ada tanda berhenti. Tanda berhenti yang paling lazim adalah di ujung ayat bulat seperti ini. Ini tanda berhenti. Nah, kemudian yang kedua, setiap kali berhenti maka huruf yang paling terakhir, ini huruf yang paling terakhir, sin, qaf, dal, ha, itu harus dimatikan walaupun tandanya adalah vokal, ada vokalnya. Harus dimatikan atau disukunkan. Ini juga sama begitu. Nah, oleh karenanya maka ini ada beberapa keadaan. Pertama, apabila kejadiannya adalah seperti ini. Berhenti dengan langsung mematikan huruf terakhir. Sebelumnya huruf yang sebelumnya adalah hidup. Jadi tadinya bisa dibaca asa jadi ya as begitu. Rabbahu jadi rabbah. Falaqi jadi falaq. Ahadu jadi ahad. Untuk selanjutnya agar lebih bisa memperlancar bacaan, maka dari awal sampai akhir silahkan dibaca dengan pelan-pelan. Yang berikutnya adalah keadaan yang kedua. Ini apabila yang ini kan harus dimatikan, yang terakhir. Sebelumnya ternyata sudah mati huruf tersebut, huruf sebelumnya. Maka kemudian bacanya, contoh yang ini misalkan tadinya kal aihni jadi kal aihan. Ya. Lailatul qadri jadi Lailatil Qadr. Nah, khusrin jadi khusr. Faslun jadi fasl. Oke. Keadaan berikutnya adalah berhenti dengan mematikan huruf terakhir setelah membaca vokal a, i, u di depannya sepanjang 6 vokal. Ini maksudnya begini. Jadi ketika huruf terakhir ini adalah mati, ini kan pasti mati. Tapi sebelumnya ini ternyata panjang ini.
Sebelumnya itu panjang. Maka yang biasanya panjangnya cuma 2 vokal itu dijadikan 6 vokal, panjang banget gitu. Contoh ya, tadinya labil mirsadi gitu kan. Kemudian jadi karena di ujung ayat atau berhenti maka jadi panjang sekali 6 vokal. Labil mirsad begitu. Yang zuruna jadi yanzurun gitu. Rahimun jadi rahim gitu. Min khaufin jadi min khauf. Hadzal baiti jadi hadzal bait gitu. Dan seterusnya. Baik. Sekarang yang 4, keadaan di mana berhenti sambil membaca vokal A sepanjang 2 vokal. Keadaannya begini, ini huruf yang terakhir sudah mati. Ini yang terakhir sudah mati. Ini ya mati, alif mati, alif mati, alif mati. Begitu. Nah, dan sebelumnya kadang sudah panjang. Ini sudah panjang atau an, vokalnya an. Sehingga ini jadi dibacanya gimana? Dibacanya panjang dengan membaca vokal A 2 vokal. Contoh ya, di sini tadinya si rojawah hajan, begitu kan? Dibaca jadi si rojawah haja, gitu ya. Kiro, awas. Kirau wa imma kafuron jadi kafuro gitu ya. Waduhaha ini nyaris tidak ada perubahan. Rabbikal a'la begitu. Selanjutnya adalah keadaan di mana berhenti pada tak bulat seperti ini, nah, dengan membunyikannya seperti H ya. Tak ini apabila mati itu jadi H begitu. Ini di akhir ayatnya ini huruf ini H atau tak dijadikan H karena mati begitu. Contoh tadinya biyaumil qiyamati jadi biyaumil qiyamah. Itu bukan kiamat tapi qiyamah. Fiha laghiyatan jadi fiha laghiyah begitu. Ini juga sama. Waqa'atil waqi'atu jadi waqa'atil waqi'ah. Itu min ainin aniyatin jadi min ainin aniyah begitu. Ini alangkah lebih baiknya dibaca dari awal begitu dan kemudian diulang-ulang. Ini akan menyebabkan kita itu menjadi benar-benar lancar membacanya. Kemudian keadaan yang keenam adalah diberhentikan dengan bunyi memantul pada 5 huruf berikut. Ya, huruf ini adalah huruf yang harus memantul begitu. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Qutbujadin atau baju di toko gitu atau jadi bukit. Nah, ya, jadi bukit ya, mantul ini hurufnya. Mantulnya begini. Ini contoh farghab gitu mantul ya. Ukhdud muhit buruj lam yulad falaq gitu. Dan ternyata ini huruf mantulnya ini tidak hanya berlaku di ujung ayat kalau ini. Di tengah ayat pun apabila huruf tersebut mati harus mantul. Ingat huruf-huruf 5 ini. Jadi bukit ya, jim, dal, ba, ta,
qaf ya. Itu mantul. Ini contoh. Lam yalid mantul ya. Kemudian mana lagi ya? Ya, itu contoh satu ya. Lam yalid begitu. Nah, itu mantul. Baik saudara, subbab yang ketiga pada pelajaran terakhir adalah pelajaran berhenti sejenak atau saktah. Maksudnya, apabila di tengah-tengah membaca Al-Quran ada tanda seperti ini, saktah seperti atau huruf sin kecil, maka kita harus berhenti sejenak dengan tidak boleh mengambil nafas. Contoh ya. Dari sini langsung walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira, begitu ya. Jadi tidak mengambil nafas. Ini juga sama, contoh min marqadina hadza. Jadi kurang lebih 2 ketuk, tidak ambil nafas, dilanjutkan. Ini juga sama. Wa qila man raqa, gitu ya. Ini juga sama. Kalla bal rana ala, gitu ya. Baik. Pelajaran yang keempat pada bab terakhir rubaiyat adalah tanda baca Al-Quran. Tanda baca Al-Quran ini adalah yang pertama tanda mim seperti ini. Kemudian yang kedua tanda lam alif seperti ini. Kemudian tanda sod lam seperti ini. Jadi kalau ada tanda mim kecil seperti ini bacaan harus dihentikan di situ dan disambung dari kata di depannya. Berhenti di sini, disambung ke berikutnya, begitu ya. Harus berhenti di sini. Jadi contoh misalkan kita baca dari sini ya. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Berhenti. Sanaktubu ma qalu, dan seterusnya ya. Kemudian apabila ada lam alif seperti ini, tanda lam alif ini menunjukkan bacaan harus dilanjutkan dan tidak boleh berhenti di sini. Ini tanda seperti ini harus lanjut, tidak boleh berhenti. Ya, ini kebalikan dari sini berarti ya. Contoh, bari'um minal musyrikin. Ini gak boleh berhenti di sini, ya. Diulang lagi. Bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, kalau di sini boleh. Nanti akan kita pelajari ada tanda yang berikutnya nih yang seperti ini. Nah, seandainya ada tanda yang seperti ini, shad lam, ini tandanya adalah boleh meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti di situ. Jadi ini lebih baik terus kalau ini. Tapi berhenti boleh di sini. Tapi lebih baik terus. Istilahnya sunnah lah ya. Kalau ini istilahnya wajib berhenti atau haram. Haram kalau lanjut begitu ya. Kalau ini harus atau wajib lanjut. Ya, ini kebalikan. Kalau ini sunnah lanjut. Nah, gitu kurang lebihnya ya. Ya, contoh bi amrina lamma sabaru wa kanu. Tapi sebetulnya boleh juga kalau terpaksa kita harus berhenti. Bi amrina lamma sabaru, begitu. Lebih baik tapi lanjut. Saudara, tanda berhenti yang berikutnya adalah seperti ini. Qaf lam. Kalau tadi shad lam.
Ini menunjukkan berhenti di situ adalah lebih baik. Jadi kebalikan dengan yang tadi. Jadi sunnahnya berhenti ya gitu di sini. Tapi kalau mau lanjut boleh gitu. Jadi di sini contoh ya. Yughnihimullahu min fadlih. Tapi kalau mau dilanjut min fadlihi wallahu wasi'un alim, itu pun juga boleh, tapi yang paling baik adalah berhenti. Awas, tadi pasangannya udah kebalik, sudah tahu qaf lam dengan shad lam tadi. Nah sekarang yang ini, sebuah tanda berupa jim kecil seperti ini ya, menunjukkan bahwa berhenti atau meneruskan bacaan dibolehkan. Jadi berhenti boleh, diteruskan juga boleh. Jadi dua-duanya sama baik. Contoh, qalu ta'irukum ma'akum, begitu. Indukirtum. Kalau mau dilanjut, indukirtum bal antum qaumun musrifun, begitu ya. Baik, sekarang tanda titik kembar seperti ini, 3 titik kembar ya. Ini menunjukkan bahwa berhenti hanya boleh pada salah satu titik saja, salah satunya saja. Kita sering baca dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Contoh ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, di salah satu di sini atau di sini. La raib. Juga di sini boleh. Tapi nggak boleh dua-duanya. La raib fih, itu nggak boleh. Ya, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah tanda berupa gambar mihrab seperti ini, menunjukkan berhenti sejenak untuk melakukan sujud tilawah. Jadi ketika ada tanda seperti ini, berhenti dulu, kita kemudian sujud. La yastakbirun. Ditimpan dulu Qur'annya, kemudian Allahu Akbar, kita sujud, bangun kembali. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 pelajaran rubaiyat, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa membaca Al-Qur'an. Tapi saya yakin saudara membaca Al-Qur'annya belum lancar gitu. Dan ini suatu hal yang biasa dan lumrah dimanapun orang yang baru bisa baca Al-Quran itu pasti belum lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan metode rubaiyat, bisa membaca Al-Quran dalam 4 pertemuan dengan 4 pelajaran. Kami ucapkan selamat kepada saudara yang telah menyelesaikan metode ini dan kemudian bisa membaca Al-Quran. Mungkin ada di antara saudara yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, atau mungkin baru tahu huruf, atau mungkin baru separuh huruf yang diketahui, dan alhamdulillah setelah ini sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi barangkali mungkin tidak bisa langsung lancar, tapi yang jelas bekal dan kemampuan bisa membaca Al-Quran, saya yakin kalau saudara bisa menyelesaikan metode ini dengan benar, saudara bisa membaca Al-Quran. Pelan-pelan, lambat, tetapi pasti kita lakukan berulang-ulang, terus-terusan, kita tekun membaca Al-Quran, insya Allah lama-kelamaan menjadi lancar. Dan saudara sekalian, saudara sudah bisa membuka Al-Quran, percaya diri pada halaman mana saja saudara ingin membuka Al-Quran. Bisa dalam bentuk Al-Quran apapun. Sebagai contoh, ini adalah Al-Quran seperti ini. Kita buka misalnya Al-Quran ini, kita pilih baik
Contoh misalnya kita akan coba baca, pilih, saya yakin saudara bisa membacanya. Kita pelan-pelan membacanya, saya yakin mungkin saudara membacanya mungkin awal-awalnya kurang lebih seperti ini. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun. Barangkali seperti itu, atau bahkan mungkin masih ada yang salah-salah. Tidak masalah, lanjutkan saja membaca. Seandainya ada saudara atau siapapun yang dianggap lebih pintar membaca Al-Quran, tanya saja, kira-kira kalau ada yang sulit dibaca, ditanyakan ini yang benar membacanya seperti apa. Yang penting kita sudah pede, percaya diri, berani membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, membawa Al-Quran kemanapun, dan kita membuka Al-Quran setiap hari. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada saudara yang telah bisa membaca Al-Quran. Kebahagiaan sudah ada di depan mata kita. Tinggal bagaimana kita bisa mereguk kebahagiaan tersebut.